Halo guys, kembali lagi bersama saya di Judo Police. Ya, kali ini saya kedatangan tamu. Katanya sih pengen nanya-nanya ya, pengen wawancara singkat. Dia pengen bertanya masalah kesehatan. Ya, dia mau nanya kesehatan itu mahal atau murah gitu. Ya. Jadi simak videonya sampai habis supaya kalian tidak ketinggalan informasi dan tidak gagal paham. Oke guys, check it out. Baik, ini dia tamu saya. Tapi kebetulan dianya nggak mau diliatin wajahnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita dengar suaranya aja. Mbak ini dari Labuan Batu. Iya, dari Labuan Batu. Namanya Agustina. Oke? Ya. Halo Mbak. Halo, Bang Judo. Yo. Sehat, Bang? Puji Tuhan sehat. Kita bisa berbincang-bincang nih, Bang. Minta waktunya sebentar ya, Bang ya. Boleh, kalau untuk untuk Mbak Agustina saya lama juga nggak apa-apa, ini Mbak yang cantik ini. Terima kasih, Bang. Udah bilang saya cantik. Iya. Bang, saya nih sering lihat channel Abang nih. Abang ini benar-benar hidupnya hidup sehat gitu ya, Bang ya? Iya, benar sekali, mulai Mbak. dari olahraga, benar, makanan sehat, iya, gaya hidup yang sehat. Saya suka tuh, Bang. Ya, makasih. Jadi saya pengen tahu nih, hidup sehat itu yang bagaimana sih, Bang? Hidup sehat itu bagaimana? Banyak orang yang berpendapat, ya, kebanyakan orang berpendapat sehat itu mahal. Ya enggak? Dia harus olahraga di tempat yang mahal. Dia harus makan makanan yang mahal. Tapi kalau untuk saya, untuk Bang Judo, ya, sehat itu sebenarnya murah. Murah itu bukan hanya murah dari kosnya aja, ya. Untuk pelaksanaannya juga murah, Mbak. Oh, begitu. Iya. Kalau dari makanan nih, Bang. Makanan yang bagaimana sih, Bang, yang dikatakan makanan sehat itu, Bang? Makanan sehat itu berasal sebenarnya dari rumah, ya. Dari rumah. Jadi kalau untuk yang belum menikah itu boleh, ya, itu boleh dianjurkan mamanya untuk masak di rumah. Yang bagi sudah menikah ya pasti ya nyuruh istrinya untuk masak di rumah gitu. Jadi dengan kata lain, kesehatannya itu sebenarnya ada di mana? Ya, ada di dapur. Iya, ada di dapur. Jangan sedikit-sedikit kita pesan makan dari luar. Ya enggak? Apalagi ini kita sudah dimanjakan. Sudah dimanjakan dengan adanya online. Ya, saya nggak mau sebut lah online-nya apa. Yang penting online gitu. Jadi catatan nih buat ibu-ibu di rumah. Ya. Harus lebih awal lagi bangunnya ya, Bang ya, untuk menyiapkan sarapan dan makanan sehat buat keluarga tercinta. Iya dong, harus dong. Tapi ingat, jangan hanya kita berpatokan kepada ibu-ibu atau istri. Jangan dong. Saya pribadi sering masak. Wah. Sering masak, ya enggak? Ya, patut dicontoh nih Bang Judo ya. Iya. Semuanya. Kalau gaya hidup, Bang, gaya hidup yang bagaimana nih, Bang? Yang dikatakan hidup sehat ala Bang Judo itu bagaimana sih, Bang? Hidup sehat kalau alanya Bang Judo, gampang lah. Itu gampang. Yang penting kita sisihkan waktu, kita luangkan waktu untuk berolahraga. Ya enggak? Walaupun itu hanya 15 menit, hanya 30 menit, mari kita luangkan waktu untuk olahraga. Ya. Untuk gaya hidup yang kedua, kita awali dari pagi sampai malam kegiatan kita apa ini, ya. Jadi jangan awali pagi Anda dengan senyum. Oh, begitu, Bang. Jangan. Terus kita awali dengan apa nih, Bang? Dengan sarapan, Mbak. Oh, iya. Iya. Jadi sarapan itu kalau bisa kita rubah, ya enggak?
kita rubah. Kita orang timur ini, orang Indonesia ini, ya biasanya sarapan itu apa adanya atau seadanya gitu. Ya nggak. Jadi ada istilah, sarapan kok. Jadi makannya cukup telur. Sarapan aja kok. Makannya cukup mie. Jangan, Mbak. Itu saya tidak anjurkan ya. Jadi kalau bisa kita sarapan itu harusnya seperti raja. Ya, pada saat sarapan itu disitulah hidangan makanan itu harusnya lengkap. Harusnya lengkap, di situ karbohidratnya, di situ proteinnya, di situ lemak baiknya, di situ seratnya gitu. Jadi tujuannya apa? Karena kan orang timur ini, orang Indonesia ini kebanyakan aktivitasnya itu dimulai dari pagi hingga sore. Gitu loh, Mbak. Jadi jangan sarapan sedikit tapi kita melakukan aktivitas. Bagaimana kita melakukan aktivitas yang bisa maksimal sementara energi yang masuk ke tubuh kita pagi-pagi tadi sedikit gitu. Jadi justru Indonesia makan pagi seadanya, makan siang banyak, makan malam seenaknya. Seenaknya tadi itu seenak udelnya gitu. Dia malam itu pergi ke restoran, pergi ke kafe bareng keluarganya. Justru harusnya kita pagi yang banyak tapi berkualitas tentunya, siang kita kurangi, malam harusnya sedikit. Karena apa? Karena itu waktu kita untuk istirahat. Sudah nggak beraktivitas lagi. Sudah nggak beraktivitas. Kita sudah nggak beraktivitas, di situ kita makan banyak. Apa nggak jadi penumpukan lemak? Apa nggak timbul kegemukan? Apa nggak timbul kolesterol? Gitu. Jadi jangan pernah percaya sama kata-kata orang yang malas. Orang gemuk terutama, ya yang banyak lemaknya. Biarin gemuk, yang penting sehat. Biarin gemuk, yang penting lincah. Ya seperti video-video saya sebelumnya, Mbak. Ada orang gemuk itu sehat katanya. Sehat dari mana? Yang namanya kelebihan itu yang nggak sehat. Begitu juga dengan orang yang terlalu kurus, yang orang malas makan itu juga nggak sehat. Iya, jadi kan kita kan punya tulang nih, punya kerangka. Jadi bagaimana kita kasih kerangka kita ini beban yang berat, ya. Jadi tetap kita makan seadanya tapi berkualitas gitu. Tapi nggak boleh begah, boleh banyak tapi nggak boleh begah. Ya, siang kita kurangi, malam cukup sedikit. Itu dia, Mbak. Dan jangan lupa minum air putih, ya. Minum air putih yang banyak. Hindari minum minuman manis, ya seperti es teh manis, sirup, skoteng, es buah itu yang mengandung gula banyak itu jangan. Iya. Terus nih Bang, katanya nih Bang, ada tuh makanan tertentu yang bisa memicu kanker gitu Bang. Memicu kanker. Gimana itu Bang? Memicu kanker yang seperti saya bilang tadi, itu diakibatkan dari kita sering makan di luar ya. Kalau kita makan di luar itu biasanya ya, biasanya pasti kita itu memesan yang apa ya, contohnya kayak mie goreng, kayak kita makan di mall, makan pizza, makan burger, makan hotdog. Itulah salah satu makanan yang bisa memicu kanker. Karena dia dagingnya itu sudah olahan. Ya enggak? Jadi karena ada orang malas juga ngomong ini Mbak ya. Saya kan makan hotdog, makan daging. Boleh Anda makan daging. Boleh Anda makan ikan, tapi jangan diolah. Karena apa? Karena kalau sudah olahan, dia pasti bercampur dengan apa? Dengan tepung, ya. Iya, kita sah-sah saja, sah-sah saja. Jadi seperti video saya sebelumnya, kalau untuk makanan, inilah yang dinamakan dengan diet yang sehat. Ya, diet yang sehat. Jadi ada juga pertanyaan gini, Mbak. Jadi kalau saya diet, saya mau hidup sehat, saya nggak boleh dong makan pizza, nggak boleh dong makan hotdog, nggak boleh dong makan burger. Nggak boleh dia makan dimsum. Boleh. Boleh. Ya. Jadi kalau saya dari Bang Judo ya, trik yang saya buat, itu Senin sampai Sabtu, saya tetap makan sehat. Mau pagi, mau siang, mau malam, itu saya tetap makan sehat. Jadi, bagaimana caranya mengatasinya? Saya buat cheat day. Ya, cheat day. Jadi hari itu, satu hari itu, satu minggu itu, satu hari, saya bisa makan bebas. Saya manjakan badan saya dengan sebenarnya kalau saya bilang itu makanan sampah, makanan yang kurang sehat lah ya kalau sampah saya. Karena saya itu hobinya di gym. Jadi kalau sama kami itu makanan yang nggak sehat itu kami bilang itu sampah.
Jadi jangan takut, jangan takut. Tetap kita bisa makan enak kok. Iya, tapi itu alanya Bang Judo ya, bukan ala yang lain-lain ya, bukan ala-alay gitu loh Mbak. Tapi cukup 1 hari aja. Cukup gitu. 1 hari, ya itu yang kami namakan dengan cheat day ya, hari kalau mencuri lah kita bilang ya, hari curi-curi gitulah. Oh begitu ya Bang. Iya Mbak. Terakhir nih Bang. Iya nggak apa-apa. Saya rasa ini yang paling apa ya? Yang paling membuat saya penasaran nih Bang. Gimana tuh pola pikir kita Ya. bisa mempengaruhi kesehatan kita, Bang? Pola pikir bisa mempengaruhi kesehatan. Ini ya, kalau menurut saya ya. Kalau menurut Bang Judo, pola pikir itulah sebenarnya yang paling utama. Ya, pola pikir kita itulah yang paling utama menentukan kita itu sehat apa tidak. Ya, bukan tadi dari makanan, bukan dari cara istirahat. Ya, bukan dari gaya hidup, tetapi pola pikir ya. Itu yang paling utama. Sering kita dengar nggak, Pak? Orang stres kenapa? Karena dia ada rasa dengki. Rasa dengki tadi menimbulkan apa? Dia menjadi manusia yang apa ya? Berpikir negatif, ya. Manusia yang sering menjolimi orang, sering sirik sama orang, sering menganggap orang itu rendah, ya enggak? Itulah dia katakan manusia yang enggak sehat. Oh, gitu ya, Bang. Itulah manusia sebenarnya yang nggak sehat. Jadi kalau manusia berpikir positif, tidak memiliki rasa dendam sehingga dia dapat menzolimi orang, ya nggak? Menzolimi orang tadi itu ya misalnya di kehidupan sehari-hari ataupun di tempat pekerjaannya, ya itu sebenarnya lah manusia yang tidak sehat. Ya, apalagi manusia yang tidak mau disiplin, itu manusia yang tidak sehat. Ya, awalnya itu semua dari pikiran, gitu loh. Jadi semakin kita berpikir negatif, itulah yang bisa mengakibatkan stres, stroke. Gitu. Selain juga kita harus mempertanggungjawabkan dosanya kepada Yang Maha Kuasa. Iya Mbak, Berarti karena Yang Maha Kuasa juga. itu pola pikir yang sehat ya Bang ya. Iya, sebenarnya tadi saya mau ngomong itu, cuman takutnya nanti Mbaknya nggak ke situ arahnya. Waduh. Sebenarnya pola hidup yang sehat itu yang paling utama itu dari pola pikir kita, dari mindset kita dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu loh Mbak. Iya. Ya, oke Bang Judo. Terima kasih buat waktunya ya Bang. Iya, jadi sama-sama. Sehat itu murah ya Bang ya. Sehat itu murah, pelaksanaannya juga murah. Ya, jadi seperti tadi saya bilang kenapa murah, olahraga harus tempat mahal oh enggak. Kalau emang dia hobi nge-gym, ya silakan cari gym-gym yang di pinggir jalan. Ya enggak. Olahraga itu kan bukan hanya gym. Kita dengan berjalan kaki, kita jangan berlari atau jogging atau maraton, itu sudah sehat, itu sudah olahraga. Kalau di rumah, push up, sit up, bisa. Ya. Jadi olahraga itu murah, jangan takut. Yang penting pertama sekali pola pikir, mindset, baru kita masuk ke gaya hidup. Itu apalagi untuk seorang atlet olahragawan itu harus pola pikirnya sehat. Oke Bang Judo. Ya Mbak. Terima kasih banyak Bang. Udah menjawab semua pertanyaan saya. Ya. Dengan baik sekali gitu loh Bang. Wah, terima kasih Mbak. Jadi itu membuat saya untuk lebih hidup sehat lagi ya Bang ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bang Judo. Salam sehat. Salam sehat. Jadi guys, itu tadi hasil wawancaranya. Kebetulan Mbak Agustinanya malu-malu ya. Padahal udah jauh-jauh dari Labuan Batu kemari ke Medan hanya untuk mewawancarai itu aja. Mungkin itu aja. Jadi caranya tentang kesehatan. Jadi ingat, sehat itu murah, diawali dengan pola pikir yang sehat. Pola pikir yang positif, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri. Yang kedua, gaya hidup, pola makan, pola istirahat. Baik, mungkin itu saja. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan klik like, klik subscribe, klik lonceng notifikasi supaya kalian tidak akan ketinggalan lagi untuk video-video saya berikutnya. Dan
ketik di komentar jika ada saran pendapat dari sahabat-sahabat otot saya Judopolis. Itu adalah pendapat dari saya, saran dari saya. Salam sehat, salam otot, Judopolis.